Welcome to Novel Update. Tanpa membaca surat utang tersebut, Kinan langsung melakukan cap sidik jari dan fokus dengan permainannya. Nahasnya, sebelum 15 menit berlalu, chip senilai 4 miliar itu sudah habis. Kak Kinan, chipmu habis lagi. Kamu masih mau meminjamnya? Tanya si wanita berambut pendek. Pinjam, berapapun akan kupinjam, teriak Kinan. Dia sudah kehilangan akal sehatnya karena terus kalah. Sekarang dia ingin menang supaya bisa mempermalukan pria berhidung mancung itu. 2 jam kemudian, Kinan tampak bercucuran keringat. Nafasnya memburu, matanya memerah, dan ekspresinya tampak agak ganas. Maaf sekali, kamu kalah lagi, ujar pria berhidung mancung itu sambil tersenyum sinis dan membuka kartunya. Pinjam lagi, aku yakin dia pasti akan kalah, teriak Kinan dengan murka. Kak Kinan, kamu sudah kalah terlalu banyak. Kasino nggak bisa meminjam lagi, jelas wanita itu. Kenapa? Mereka takut aku nggak sanggup bayar. Kakakku adalah presidir grup Warsono. Dia punya aset sebesar 10 triliun. Seru Kinan dengan kesal. Sobat, bosku ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kasar diletakkan di atas bahu Kinan. Berani sekali kamu menyentuhku. Kinan sontak berbalik. Ketika hendak mengamuk, dia tiba-tiba membeku di tempat. Bagaimanapun yang berdiri di belakangnya adalah beberapa preman berjas dan bertubuh kekar. Mereka semua menatapnya dengan galak. Apa mau kalian? Tanya Kinan yang berpura-pura terang. Kamu meminjam uang barusan, jadi bos kami ingin membahas tentang pembayarannya. Ayo, ikutlah dengan kami, jawab preman yang memimpin. Dia bahkan memperlihatkan pistol di pinggangnya. Mata Kinan seketika berbelalak. Dia tidak berani melawan sehingga terpaksa mengikuti mereka. Jadi mereka sama sekali memasuki ruang privat VIP yang terletak di atas lantai. Di dalam sana, seorang pria gendut sedang menyilangkan kaki sambil menghisap cerutu dengan santai. Kedua preman mendorong Kinan masuk, lalu melapor sambil mengunci pintu. Tuan, ini orangnya. Kinan tak kuasa menelan ludah saat melihat sekelompok preman berwajah ganas. Jelas, dia tampak tidak sanggup. Kamu tahu siapa aku? Tanya si pria gendut. Kemudian dia menghisap cerutu dan mengembuskannya. Kamu kelihatan cukup familiar. Apa kita pernah bertemu? Tanya Kinan. Margaku Oskario, Supri Oskario, sahut pria gendut itu. Supri Oskario? Kamu tuan muda keluarga Oskario. Ekspresi Kinan seketika berubah. Bagus kalau kamu tahu aku. Sekarang kita bahas masalah pembayaran utang. Total uang yang kamu pinjam malam ini adalah 76 miliar. Gimana kamu akan melunasinya? Tanya Supri yang melemparkan surat utang ke atas meja. Setiap surat utang tersebut terdapat cap jari Kinan. Totalnya 76 miliar? Sebanyak itu? Tanya Kinan yang terkejut. Kemudian dia buru-buru memeriksa surat tersebut. Sesaat kemudian tubuhnya bercucuran keringat dingin. Tuan, aku jelas-jelas hanya meminjam 60 miliar. Dari mana datangnya 16 miliar ini? Ekspresi Kinan tampak gelisah. Kamu kira pinjam uang gak ada bunganya? Tanya Supri dengan dingin. Tapi bungamu ini sudah terlalu tinggi, ucap Kinan dengan takut. Berhenti, bicara omong kosong. Kalau nggak bayar, aku akan mematahkan kaki dan tanganmu, seru Supri sambil memelotot. Jangan, aku akan membayarnya. Kinan benar-benar panik sekarang. Kemudian dia berkata, Tuan, apa itu boleh memberiku beberapa hari? Aku pasti akan mengumpulkan uangnya untukmu. Nggak boleh, kamu harus melunasinya malam ini. Kalau kamu kabur, kemana aku harus mencari? Saut Supri dengan dingin. Mana mungkin aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini dalam waktu singkat? Timpal Kinan yang merasa takut.
Bukannya kakakmu Presiden Grup Warsono. Uang ini nggak ada apa-apanya untuknya. Suruh dia bawa uang kemari untuk menebusmu, ucap Supri sambil tersenyum tipis. Ekspresi Kinan membeku sesaat. Kemudian dia berkata dengan agak susah, "Tuan, dengan karakter kakakku, dia mungkin gak bersedia membayar utang judiku. Kakaknya ini tidak termasuk sulit diajak berdiskusi. Namun jika menyangkut hal-hal seperti perjudian, Ariana pasti akan menolak mentah-mentah." "Nggak apa-apa, aku bisa membantumu," ujar Supri yang tersenyum mengejek. "Bagaimana caranya?" Kinan termengu sesaat mendengarnya. Supri tidak menanggapi, melainkan melambaikan tangan dan menerima kapak yang dibawakan oleh bawahannya. Kemudian dia sontak mengayunkannya ke arah lengan Kinan. Di ruang kantor Presiden Grup Warsono, Ariana menyesap kopinya dan kembali fokus bekerja. Akhir-akhir ini, Herbert memang terlihat tidak melakukan apa-apa, tetapi dia diam-diam telah mengambil banyak tindakan. Semua dilimpahkan kepada Ariana sehingga membuatnya sangat sibuk dan terpaksa bekerja lembur setiap hari. "Bu Ariana," seorang asisten muda tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. "Kenapa?" tanya Ariana seraya mendongak untuk melirik sekilas. Rosalind kurang bisa diandalkan, jadi dia terpaksa mempekerjakan asisten baru agar pembagian tugas tidak begitu berat. "Bu Ariana, ada yang mengirim paket untukmu barusan. Katanya paket ini harus diserahkan langsung kepadamu karena ada kejutan," jelas asisten itu. Sambil menyerahkan kotak hadiah, "Ya, letakkan saja di meja." Ariana mengangguk, lalu teringat pada sesuatu sehingga berucap, "Sudah malam, kamu pulang saja dulu, nggak perlu menungguku." "Baik," asisten itu mengiyakan, lalu berbalik dan keluar. Sementara itu Ariana mengecek matanya dan mengesampingkan pekerjaannya. Tatapannya tertuju pada kotak hadiah tersebut. Begitu membukanya, Ariana sontak terkejut hingga wajahnya memucat. Dia menemukan tangan yang bersumpah darah di dalam sana. Tangan itu jelas baru dipotong sehingga darahnya belum membeku. Pemandangan ini sungguh menakutkan. Kring, kring, kring. Ketika Ariana masuk belum sadar dari keterkejutan, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia menjawab, lalu terdengar suara Supri dari ujung telepon. "Nona Ariana, kamu seharusnya sudah menerima hadiah dariku kan?" "Siapa kamu?" tanya Ariana dengan ekspresi dingin. "Tidak penting siapa aku, tapi adikmu berutang 76 miliar padaku. Kamu harus membayarnya," jawab Supri dengan tidak acuh. "Kenapa aku harus percaya padamu?" Ariana mengerutkan dahinya. "Gak percaya? Kalau gitu kamu dengar saja sendiri." Saat berikutnya terdengar teriakan Kinan yang histeris. "Kak, tolong aku, cepat mereka memotong tanganku." "Kinan, apa yang terjadi? Kenapa kamu berutang begitu banyak?" tanya Ariana buru-buru. "Kak, ini bukan saatnya untuk menjelaskan. Cepat bawa uangnya kemari, kalau tidak aku akan mati," timpal Kinan dengan panik. "Nona Ariana, kamu sudah mendengarnya kan? Bawa uangnya atau kami akan bertindak lebih kejam lagi," ancam Supri. "Jangan sembarangan. Kamu mau uang kan? Aku akan membawakannya untukmu." Ariana menjadi agak panik. "Oke, aku akan menunggu kedatanganmu," balas Supri sembari terkekeh-kekeh. Sesudah mengakhiri panggilan, Ariana pun buru-buru berangkat ke kasino. Dia tidak bisa berpangku tangan karena nyawa adiknya sedang dalam bahaya. Ketika dalam perjalanan, Ariana juga menelpon Luther karena ingin sembari tahu masalah ini. Akan tetapi Luther tidak menjawab sehingga dia hanya bisa mengirim pesan dan lokasi ke depannya. 20 menit kemudian, Ariana akhirnya sampai. Setelah menyebutkan namanya, seorang preman membawanya ke ruang privat VIP di atas lantai. Ada banyak preman berwajah galak yang mengawal di dalam sana. Sementara itu, Kinan berlutut di lantai dengan wajah berlinang air mata dan tubuh yang gemetaran. Tangannya yang putus telah dibalut berban sehingga darah tidak mengalir lagi.
Kak, akhirnya kamu datang juga. Kenan sontak menangis bahagia saat melihat Aryana masuk. Dia seperti bertemu dengan penyelamatnya. Berani sekali kamu, siapa suruh kamu berjudi? Maki Aryana sambil melayangkan tamparan ke wajah Kenan. Aryana tahu bahwa adiknya ini sangat suka berjudi. Dia telah berkali-kali memperingatkan, juga sudah memukulnya. Aryana mengira bahwa Kenan bisa berubah, tetapi nyatanya malah membuat masalah sebesar ini. Nona Aryana, aku tidak peduli kalau kamu mau menghajarnya. Tapi, kamu harus melunasi utangnya dulu, ucap Supri yang masih mengisap cerutu. Ternyata kamu, Aryana melirik sekilas. Lalu teringat dirinya pernah bertemu dengan Supri. Sebelum ini, Supri pernah mencari masalah dengan Luther di restoran. Namun dia malah dihajar oleh Luther. Benar, memang aku. Apa kamu sudah bisa membayar sekarang? Tanya Supri sambil tersenyum. Ini cek senilai 76 miliar, nggak kurang sepeser pun, ucap Aryana sambil meletakkan cek di atas meja. Aku nggak mau cek, aku mau uang tunai, saus Supri seraya menggelengkan kepalanya. Uang tunai? Aryana mengerenyit sambil meneruskan. Mana mungkin aku bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Itu urusanmu. Pokoknya aku hanya menerima uang tunai, saus Supri dengan tenang. Seakan-akan semua berada dalam kendalinya. Kamu sengaja mempersulit kami. Wajah cantik Aryana seketika menjadi dingin. Uang tunai sebanyak itu mungkin harus diangkut dengan gerobak. Nona Aryana, jaga ucapanmu. Atau kamu nggak menginginkan tangan adikmu yang satu lagi? Tanya Supri sambil melirik sekilas. Kamu? Aryana mengertakkan gigi dengan geram dan akhirnya menahan emosinya. Apa kamu bisa memberiku 2 hari? Aku akan mengumpulkan uang tunainya secepat mungkin. Boleh saja, tapi kamu harus menemaniku minum dulu. Supri bangkit untuk mengambil 2 gelas dari lemari. Kemudian dia menuangkan anggur dan menyodorkannya kepada Aryana. Kalau kamu minum, aku akan memberimu kalian waktu 2 hari. Aryana tak kuasa mengerenyit melihat gelas yang dituang penuh anggur itu. Pria ini jelas-jelas memiliki niat jahat. Setelah minum anggur ini, dia belum tentu bisa meninggalkan tempat ini. Kamu menolaknya. Itu artinya kamu nggak menghargaiku. Orang yang berutang sudah sepantasnya melunasi utang. Kalau nggak membayar, aku hanya bisa memotong lengan dan kaki adikmu. Hei, cepat potong tangannya yang satu lagi. Senyuman Supri berangsur membeku saat berbicara. Baik, kedua preman seketika menyerangai, lalu menahan Kenan di lantai. Jangan potong tanganku. Kenan sungguh ketakutan sehingga memohon. Kak, tolong aku adikmu. Aku nggak mau jadi cacat. Tolong minum anggur itu. Potong, perintah Supri. Sebentar, ketika melihat kapak hendak menebas tangan Kenan, Aryana segera berseru, aku akan meminumnya. Hehe, begini baru benar. Minumlah, ucap Supri sambil tersenyum jahat. Melihat ini, Aryana menarik napas dalam-dalam dan meneguk anggur tersebut. Meskipun tahu ada yang aneh, dia tetap terpaksa meminumnya. Karena nyawa adiknya berada di tangan Supri. Kini Aryana hanya berharap dirinya bisa bertahan. Bagus sekali. Kamu memang berani. Ayo minum lagi. Supri menuangkan anggur untuknya lagi. Aryana pun mengerenyit. Sesudah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya meminum anggur itu sampai habis. Setelah meminum 2 gelas, Aryana mulai merasa pusing dan panas. Ini gawat. Batin Aryana yang merasa ada yang tidak beres. Dia berusaha untuk berjalan ke arah pintu, tetapi pandangannya menggelap hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Hehe, kamu nggak akan bisa kabur dariku, ucap Supri yang meraih dagu Aryana sambil tersenyum cabul. Tuan, bukannya kamu bilang hanya ingin uang? Kenapa kamu ingkar janji? Tanya Kenan yang panik saat melihat kakaknya jatuh pingsan. Orang bodoh sekalipun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenapa? Kamu ingin melindungi kakakmu? Boleh saja, aku akan melepaskan kakakmu jika tanganmu yang satu lagi dipotong. Gimana? Balas Supri sambil tersenyum jahat.
Ekspresi Kinan seketika membeku. Dia segera menunduk dan mengalihkan pandangan. Tidak berani menatap Supri. Dasar pecundang, keluar sana. Supri langsung menendang Kinan. Ya, aku akan keluar. Kinan seperti mendapat pengampunan besar. Tanpa merasa ragu sedikit pun, dia bergegas berlari keluar. Penampilannya yang tampak menyedihkan ini pun membuat semua orang dalam ruangan tertawa terbahak-bahak. Sudah, kalian juga keluar. Jangan menggangguku. Supri melambaikan tangannya, lalu para bawahan pun keluar. Kemudian, dia teringat pada sesuatu sehingga mengambil ponsel Ariana dan menelepon Luther. Hai Luther, kamu tahu siapa aku? Benar, ini aku, Supri. Wanitamu ada di ranjangku sekarang. Malam ini dia akan melayaniku. Begitu ucapan ini dilontarkan, tiba-tiba terdengar suara benturan karena pintu didobrak seseorang. Saat berikutnya terlihat wajah dingin seorang pria. Kamu bilang siapa yang akan melayanimu? Luther melangkah masuk dengan ekspresi yang terlihat sangat menakutkan. Begitu melihat pesan dari Ariana, dia sudah merasa ada yang tidak beres sehingga buru-buru kemari. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Supri yang membelakakan mata. Dia ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Bukannya kamu menelponku untuk menyuruhku kemari. Aku sudah sampai. Kamu mau apa? Ujar Luther sambil perlahan-lahan mendekat. Pengawal, tolong aku, teriak Supri. Anehnya, tidak ada respon apapun di luar. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Hei, kalian sudah mati ya? Di mana kalian semua? Teriak Supri dengan murka. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, tetap tidak ada yang menanggapinya. Sudah kuperingatkanmu sebelumnya, jangan pernah mengusikku lagi. Kalau enggak, kamu akan mati tragis. Kamu anggap perkataanku sebagai angin lalu ya? Tanya Luther seraya berjalan selangkah demi selangkah. Ini wilayah kekuasaanku. Jangan sembarangan. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa keluar dari sini. Bentak Supri yang merasa takut. Katakanlah, kamu mau mati dengan cara apa? Tanya Luther dengan dingin. Kalau kamu maju lagi, aku akan menembakmu. Ancam Supri sembari mengeluarkan pistol dari laci. Kemudian dia mengarahkannya kepada Luther. Dengan pistol ini, dia merasa lebih tenang sekarang. Kamu yakin? Coba saja kalau begitu. Luther sama sekali tidak takut, bahkan terus mendekati Supri. Kamu benar-benar cari mati. Tanpa berbasa-basi, Supri langsung menarik pelatuknya. Sudah melepaskan tembakan, Luther tetap diam di tempatnya. Tidak ada luka di sekujur tubuhnya. Aku meleset, gumam Supri sambil mengerenyit. Kemudian dia menembak lagi sebanyak 2 kali. Akan tetapi hasilnya tetap sama. Luther masih berekspresi datar, bahkan tidak terluka sedikit pun. Sialan, aku pasti bisa membunuhmu. Supri mengertakkan gigi, lalu mulai menembak secara gila-gilaan. Tidak berselang lama pelurunya pun habis. Jangan-jangan kamu ini hantu. Supri ketakutan sampai bercucuran keringat dingin. Jarak keduanya jelas-jelas begitu dekat. Dia seharusnya bisa menembak Luther dengan mudah. Namun semua peluru yang ditembakkannya sama sekali tidak mengenai Luther. Benar-benar aneh. Kamu ingin membunuhku dengan peluru ini? Tanya Luther sambil meretakkan tangannya. Terlihat belasan peluru yang sudah penyuk di telapak tangannya. Kamu? Bagaimana bisa? Seru Supri dengan raut wajah yang berubah drastis. Dia benar-benar takut sekarang. Jangan-jangan semua peluru yang ditembakkannya ditangkap oleh Luther. Apakah hal ini seperti ini bisa dilakukan oleh manusia? Kamu ingin tahu ya? Kamu akan tahu semuanya setelah mati nanti. Sesuai berbicara, Luther sontak menendang perut Supri. Supri bagaikan bola meriam yang terhempas. Dia menghantam dinding dengan kuat, sampai-sampai muncul retakan. Dalam sekejap, hidung dan mulut Supri pun berdarah. Aku berasal dari keluarga Oscario.
Kamu berani sekali membunuhku. Keluargaku nggak akan mengampunimu, ancam Supri. Luther merespon singkat, lalu menendang dada Supri lagi. Sesudah terdengar sesuatu retakan tulang, Supri pun memuntahkan darah, bahkan dadanya pun menjadi cekung. Jangan bunuh aku, kumohon jangan. Aku sudah salah, aku nggak akan berani lagi. Aku bersumpah nggak akan mengganggumu lagi, pinta Supri sambil memuntahkan darah. Dia benar-benar menyesal sekarang. Apa ada pesan-pesan terakhir? Tanya Luther sambil mengangkat kakinya. Dengan pelan. Kali ini dia menargetkan kepala Supri. Sebentar, bukan aku yang ingin mengganggumu hari ini. Aku hanya memperingatkan orang. Jelas Supri tiba-tiba. Dia sangat panik sehingga tidak berani menutupi apapun lagi. Siapa orangnya? Tanya Luther dengan tidak acuh. Asalkan kamu berjanji gak membunuhku, aku akan memberitahumu kebenarannya, ujar Supri yang berusaha untuk bernegosiasi dengan Luther. Gak perlu, sebaiknya kamu mati saja. Begitu melontarkan kalimat itu, Luther langsung menginjak kepala Supri dengan kejam. Jangan! Supri berteriak dengan histeris, tetapi tidak ada gunanya. Pada akhirnya dia tetap tewas. Tuan Luther, semua sudah teratasi di luar. Tiba-tiba, dua orang pesilat bertopeng dan berpakaian hitam berjalan masuk untuk melapor. Mereka tidak lain adalah elit dari tim pengawal rahasia. Bagus, bersihkan semuanya dan angkut jenazah ini ke kediaman keluarga Oscario, perintah Luther. Baik, kedua pesilat itu bertatapan sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Luther tidak berbasa-basi. Dia mengendong Ariana yang tidak sadarkan diri, lalu berjalan keluar dari kasino ini. Begitu keluar, Luther mendapati sebuah sosok yang tampak mencurigakan di sebuah sudut. Orang itu tidak lain adalah Kinan yang melarikan diri barusan. Keluar, perintah Luther sambil menoleh dan melirik sekilas. Ternyata kamu, aku hampir jantungan saja. Kinan menghela napas saat melihat wajah Luther. Dia mulai menyalahkan Luther. Kenapa kamu nggak datang lebih awal? Kakakku dalam bahaya besar tadi. Kalau kamu nggak terlambat, tanganku juga nggak akan dipotong. Jadi gimana kamu akan menebus kesalahanmu ini? Biar ku beritahu dulu. Utangku nggak sampai 76 miliar. Sebelum Kenan menyelesaikan ucapannya, Luther sudah mengangkat tangan dan menamparnya dengan keras. Pelak! Kenan sampai mundur, sempoyongan dan hampir terjatuh. Setelah wajahnya bahkan mengkak. Kamu sudah gila ya? Kenapa kamu menamparku? Teriak Kenan sambil memegang wajahnya. Dia benar-benar murka. Tamparan ini karena kamu begitu kurang ajar, saut Luther dengan ekspresi dingin. Saat berikutnya, dia mengangkat tangan untuk menampar lagi. Pelak, tamparan ini karena kamu nggak tahu bertobat. Pelak, tamparan ini karena kamu menjadi pecundang yang takut mati. Pelak, tamparan ini karena telah mencelakai Ariana. Luther terus melayangkan tamparan, membuat Kinan merasa pusing. Hidung dan mulutnya bahkan mengeluarkan darah. Kini wajahnya benar-benar bengkak tak karuan. Berhenti! Tiba-tiba sebuah mobil lipan berhenti di pinggir jalan. Kemudian terlihat Helen yang turun dan menghampiri dengan murka. Ibu, akhirnya kamu datang juga. Begitu melihat ibunya, Kinan langsung menangis dan maju untuk memeluknya. Lihatlah, bajingan ini memukulku sampai wajahku menjadi seperti ini. Hei, kenapa kamu memukul putraku? Helen sungguh gusar melihatnya. Coba kamu tanya dulu apa yang telah dia lakukan, timpal Luther. Nggak peduli apapun itu, kamu nggak berhak untuk memukulnya, bentak Helen sambil memelotot. Benar, kamu nggak boleh memukul orang, apalagi sampai membuatnya terlihat strategis ini. Rosalind ikut berbicara. Tragis, sudah syukur aku nggak membunuhnya, ucap Luther dengan tidak acuh. Kalau Kinan tidak membuat masalah, mana mungkin Ariana terlibat. Parahnya, bocah ini mengorbankan kakaknya demi keselamatan dirinya. Kinan, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat beritahu ibu. Ibu akan membelamu. Ekspresi Helen tampak sangat kesal. Ibu, semua ini salah Luther. Kinan menunjuk Luther, lalu memfitnahnya.
Dia bersekongkol dengan bos kasino untuk mencelakaiku. Mereka membuatku berutang banyak, lalu memancing kakak ke sini. Mereka menaruh obat di minuman kakak dan berniat menodainya. Aku gak tega melihat kakak terluka, jadi mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikan mereka. Kemudian, Luther marah dan menghajarku habis-habisan. Wajahku babak belur begini gara-gara dia. Lanjut Kinan. Begitu mendengar omong kosong ini, ekspresi Luther menjadi sangat murung. Thanks for watching.